Dan Aduh, Anda kita masih itu awam, punya saudara. Saya Kristen gila tapi saya siapa? bilang Anda masih awam. Nah ini nggak tahu orang-orang apa di rumah head. Jangan bang, jangan biarkan dipotong aja dulu dia bang, berbicara biarkan dia selesai. 3 menit. Bang si Tanggang mungkin jangan 3 menit lah bang, supaya Lanjut, Bang. ini udah nggak Maksudnya sabar begini. orang-orang ini. 2 menit aja lah ya Si bang Tanggang ya. ini tidak mengerti ajaran Kristen. Makanya Jangan di satu- dipotong Bang. dulu, biarin dulu abang si Tanggang ini Entah kenapa bang. Enggak, aku perhatikan Rum ini paling takut kalau orang menjelaskan. Entah kenapa. Saya Iya Kristen. ini si Abu Enggak, ini Bang. jangan Lanjut kamu aja, Bang. ganggu Iya, dulu. padahal Abang si yang Tanggang menjelaskan ini Kristen loh. menjelaskan. Entah apa yang Iya membuat Rum ini loh. ketakutan kalau orang menjelaskan. Masih awam. Bisa. Jangan kau bilang terlalu roomnya lama dari tadi saya bilang penjelasannya. abang loh. Ayo lah bang, ngomong lah bang, ngomong lah ya. Silakan bang, ya. Ya silakan lah bang. Ngomong lah, Jadi ya. begini, kepribadian Allah itu sama dengan kepribadian kita. Makanya Yesus atau Allah menciptakan kita fotokopi sama dengan kita. Kalau kita mau ingin memahami Allah, yaitu kita terdiri dari pikiran. Pikiran itu adalah firman, sama dengan firman. Ya, roh itu kita juga punya roh, badan kita punya badan, sama juga dengan Allah menciptakan Yesus secara badan dan jasmani. Itulah bahasa awamnya. Udah. Dan apakah samakan dengan Matius 3 ayat 21 sampai 22. Itu aja. Dan juga banyak di YouTube kok tentang Bang belum penjelasan 3 menit Trinita. bang. Oke lanjut. Belum 3 menit bang, lanjut bang. Belum 3 menit, masih 2 Bagaimana menit udah dipotong-potong lagi, si Bang. Abul Ya, ini. Udah ketakutan si Abul ini. Udah dipotong Bang Boy, diam dulu kau Boy. Saya Lanjut Kristen. bang, masih ada 2 Lanjut. menit bang, silakan bang. Lanjutlah, udah nggak sabar si Diam Abul ini. dulu kau Boy. Diam dulu kau Boy, ya diam dulu ya. Masih ada 2 menit. Lanjut Kamu bang. ini Tanggang, tidak 2 menit. mengerti Alkitab, jadi belajar dulu kamu. Apa sih Abu ini? Kamu jangan bantah-bantah Bang si Tanggang ini. Kasih dia waktu Agus dulu Salim. selesaikan. Ini masih ada 2 menit Bang si Tanggang. Lanjut Bang, lanjut. 2 menit lagi Bang. Sudahlah, lanjutlah. Udah, aku kayaknya si Abu ini udah mau ngomong dia. Silakanlah dulu. Abang janganlah putus asa begitu. Masih ada 2 menit Bang. Belum paham kami. Ya baik, saya jelaskan Santai, Bang. Saya jelaskan, Bang Sintangan dengar saja. Kamu ini Abuy, apa yang kau mau jelaskan Abuy? Coba kalian tanya dulu baru saya jawab. Apa yang kalian Ini kan dibahas Lukas 3 ayat 21 22. Itulah Tritunggal. bunyinya bagaimana bunyinya? Yang mana yang satu di situ di Lukas 3 ayat 21 22? Yang mana yang satu Abuy? Coba kau jelasin. Coba baca dulu ayatnya bunyinya. Kau ini kok potong-potong pun Abang si Tanggang tadi menjelaskan. Kau nggak dengar. Kau baca dulu lah. Biarkan Abang si Tanggang ini lanjutin dulu 2 menit. Kau baca dulu sendiri di situ. Lukas berapa? Kamu ini ganggu aja. Kamu diam. Lukas 3 ayat 21 22. Kau baca dulu ayatnya itu. Jangan kau potong Abang si Tanggang gini. Lanjutlah Bang si Tanggang. Masih ada 2 menit tadi dipotong. Ayo. Lanjut loh Bang. Jadi intinya itu ya, kalau kita ingin memahami ketertinggalan itu, kita pahami diri kita dulu. Ya, karena juga di kejadian ada dibilang itu, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan sama dengan kita. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kita pahami dulu diri kita. Itu Tritunggal. Itu tadi kita terdiri dari pikiran, bisa disamakan dengan firman, ya. Karena pikiranlah yang menggerakkan segalanya. Roh Kudus, kita juga punya roh sebagai manusia, dan secara jasmani yang mana Allah berinkarnasi dengan menjadi manusia yaitu Yesus. Secara badan dan jasmani kita juga punya badan, Allah juga punya badan. Itulah gambarannya. Kalau mau lihat yang lebih banyak lagi di YouTube tentang penjelasan Allah Tritunggal banyak, dan juga seperti tadi ayat yang saya berikan Lukas 3. Abang ini pun masa suruh kita nonton YouTube. Abang kan yang mau Ayat menjelaskan, Alkitabnya suruh lagi kita nonton tunjukkan. YouTube. Bang, Biar yang jelas. satunya itu mana lah di situ. Kami tunggu-tunggu dari tadi, malah ujung-ujungnya kita disuruh nonton YouTube. Gimana Abang ini Ayatnya ditunjukkan, Bang. Kalau gitu mending dari awal bilang nonton aja YouTube. Dan saya mau ngomong, Iya, jadi ujungnya sudah kita tunggu 3 menit disuruh nonton YouTube. Oke, masih 1 menit lagi. Ya. Ayat-ayat bentuknya Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ya, itu tadi udah. Yang lain, Bang. Ya. Sabar Hikmat.
Nanti kalau kau ngomong 3 jam, udah aku bahas, udah aku potong-potong, dah. Enggak. Saya kan dukung abang kok. Nggak perlu didukung-dukung, nggak perlu didukung-dukung. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Dan maaf yang di YouTube saya bilang juga di situ disampaikan kok akan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat yang akan mendukung tentang Tritunggal itu. Sekian, terima kasih. Oke, mau ngomong kalian ngomonglah sepulapanya. Mau kalian Boleh tanya satu, Nah, Bang? ini bang, silakan. abang belum ngasih tahu kami yang satu di situ waktu di pembaptisan di Sungai Yordan, yang satu di situ itu yang mana? Belum ada loh jawabannya. Udah kami kasih abang waktu 3 menit. Belum ada jawabannya, yang satu itu yang mana? Kalau di situ nggak ada Pak Tom, makanya kita perlu sebelum Jadi memahami sebenarnya ayat di situ nggak ada yang satu itu bang. Jadi capek-capek kami nunggu 3 menit, ternyata di situ nggak ada yang satu itu bang. Bang Laesi Tanggang, putuskan dulu. Sebenarnya Tuhanmu ada berapa nih? 3 atau 1? Jujur lah. karena sudah jelas saya bilang tadi, ayat Matius 3 ayat 21 dan 2 itu ada 3 kepribadian, tapi yang 3 kepribadian itu ada di dalam satu, yaitu Allah. Samalah dengan kita manusia. Apanya yang satu? Dengar dulu, Allah itu enggak. satu apanya? Kalau aku ngomong jangan dipotong. Bukan satunya. Udah 3 menit tadi Ini, kami kita ini. kasih, masih dibilang Ini, jangan ini. dipotong lagi. Malah kita ujung-ujungnya disuruh nonton Nah, YouTube. kalau nanti penjelasan Oke aku lah, salah, gimana katakan Bang Living? salah. Silakan lah Bang Living. Pusing saya. Kalau aku penjelasan aku salah, katakan Bukan. salah. Maksudnya gini dia Bang. Allah yang satu itu hakikatnya gitu ya. Pribadinya 3 gitu. Pribadinya 3, tapi Allah itu satu. Iya, apanya yang satu lah? Hakikatnya. Karena Hakikat pribadinya benar. kan 3. Hakikatnya. Oke. Kalau memang penjelasan lain ini berdasarkan Alkitab, ini kan kesimpulan dia bilang bahwa hakikat Allah itu satu. Di manalah pernah dituliskan Allah satu hakikat? Kasih tadi. Gambarannya di Matius 3 ayat 21 sampai 22. Dituliskan Allah itu satu hakikat. Di mana? Dituliskan Dituliskan ya. Allah satu hakikat. Iya, di mana pernah dikatakan dalam Alkitab Allah satu hakikat? Jadi gini, Le, kalau dituliskan memang tidak ada, tapi ya perlu kita ingat ya. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, kalau kita mau memahami firman Tuhan perlu bimbingan Roh Kudus. Buka dulu Yohanes 16 itu. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Gini, kalau Allah berkata bimbingan Roh Kudus, jujur saja ya, dengan penjelasan ini saya bukan bimbing Roh Kudus, saya dibimbing Roh halus lah. Gini Le, kan udah aku jelaskan Allah itu satu. Oke, menurut Le, Matius 21 ayat Matius 3 ayat 21 22 itu apa coba? Le yang jelaskan dulu. Kalau menurut aku itu Allah itu satu. Matius yang saya baca tadi Lukas 3. Kalau 3 sama dengan Matius 3 ayat 15 dan 17. Saya baca dulu Matius 13 ayat 15 sampai 17 ya. Biar aku jelaskan. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, kalau menurut aku mulai dari 13 itu. Dari 15 saja, nanti saya baca 13 saja. Ah. ya, 15. Lalu Yesus menjawab kata-katanya kepada, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus pergi segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, coba. Oke, jadi kan menafsir Living suaranya Pak. boleh pakai Nggak jelas suaranya, Le. Living suaranya kecil. Suaranya kecil. menjelaskan ayat Alkitab, nggak boleh pakai logika kita manusia. Menjelaskan ayat Alkitab harus pakai Alkitab, itu yang benar. Karena lain coba menafsirkan ayat itu pakai logika, maka lain bilang ada 3 pribadi.
Itu kan kesimpulan sepihak lain. Alkitab tidak berkata demikian. Apa kata Alkitab tentang peristiwa itu? Nah, jadi supaya le tahu sekarang le itu ya apa yang terjadi di situ. Jadi awalnya kan Yohanes menolak ya, pada saat Tuhan Yesus buka dibaptis. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan, apa yang mau ditobatkannya? Tetapi setelah Tuhan Yesus berkata di ayat 15, ya, biarlah dengan demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, baru Yohanes menurutinya. Ya, jadi ada di situ adalah penggenapan nubuatan. Nah, sekarang baca dulu, itulah tugas Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 44. Baca dulu, minta tolong. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur. Itu dia. Jadi itulah ya dalam rangka penggenapan nubuatan. Nah, di mana nubuatannya? Dari situlah nanti kita baru mengerti di situ ada berapa pribadi gitu. Nah, sekarang nubuatannya di mana? Nah, sekarang buka Daniel 9 ayat 24. Daniel perjanjian lama. Jangan cari di perjanjian tengah ya. Saya sebenarnya orang yang rindu akan kebenaran firman Allah. Makanya saya beritahu itu ya. Gimana Bang? Dapat itu Isi berapa tadi? Daniel 9 ayat 24. Ayat 24. Iya, jadi itulah yang peristiwa yang terjadi di dalam pembaptisan Tuhan Yesus. Silakan baca. Daniel 9 ayat 24 menyatakan bahwa 70 kali 70 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kota yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Iya, jadi di situ yang terjadi di situ ya itu sedang memberitahu bahwa nubuatan itu sedang digenapi. Ya, inilah saatnya bahwa untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, ya, mendatangkan keadilan, dan untuk bahwa penggenapan dan penglihatan yang sudah dilihat nabi-nabi sedang digenapi. Dan poin pentingnya di situ apa dia sebut terakhir itu, untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi siapa itu? Yesus itu yang di situ, ya, yang maha kudus. Ini masalah pengurapan. Nah, kalau pengurapan lagi, yang paling kudus harus mengurapi yang di bawah. Nah, sementara yang diurapi yang maha kudus. Ada yang lebih tinggi dari yang maha kudus lain? Nggak ada. Jadi yang maha kudus itu hanya bisa diurapi oleh dirinya sendiri. Jadi di situ apa yang terjadi, Le? Ya, bahwa tubuhnya Tuhan itu, ya, yang keluar dari air, Roh Kudus di situ adalah lambang pengurapan. Ya, suara dari langit itu suara siapa? Suara Rohnya sendiri. Bukan ada Allah lain, bukan ada pribadi lain, tetapi Rohnya sendiri yang melingkupi semesta dan yang tetap bertata di kerajaan sorga. Makanya sekarang baca ya Roma 11 ayat 36.
Silakan lagi. Roma 11 ayat 36. Jadi dari dia, oleh dia, karena dia. Silakan baca. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, itulah dia. Jadi cuma ada satu pribadi, nggak ada tiga. Tidak pernah dijelaskan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau Allah kita itu tiga pribadi, nggak ada.